Persaingan dan perkembangan usaha kian merambah ke segala penjuru sudut di negeri ini. Meninggalkan desa menjadi tak terarah dan sulit bergerak. Wanita bangkit bersatu padu memupuk peluh. Mereka berusaha menyelamatkan masa depan negeri ini. Menyatukan tenaga dan usaha bukanlah hal yang ringan untuk dijinjing. Berliku-liku opini dan tujuan kerap sulit dicapai. Masa depan desa berada di ambang kebingungan. Lantas, bagaimana nasib desa dan negeri ini? Kita butuh mereka. Semua itu berawal dari saya membaca sebuah cerita di portal berita. Di situ saya baca bahwa ternyata di salah satu desa di Kabupaten Banyumas itu merupakan salah satu penghasil kopi. Dan ini sejarahnya sudah lama sekali, dimulai dari masa penjajahan Belanda, di mana desa Melung ternyata itu sudah menanam kopi, terus sudah terbiasa mengkonsumsi kopi dan sudah terbiasa juga memproduksi kopi sendiri, walaupun waktu itu produksinya masih campurannya pakai beras. Karena kopi saya asli biji kopi tanpa campuran. Ya karena di Banyumas ini memang bisa masuk dalam penghasil kopi terbanyak. Terus di Desa Melung ini juga banyak ibu-ibu yang memproduksi kopi, tapi kopinya itu kopi Jepang, jadi kopi dicampur beras. Untuk perbedaannya dengan Lung Coffee, kalau saya produksinya asli biji kopi, jadi green bean asli tanpa campuran. Kopi ini juga termasuk minuman pokok, jadi di mana semua orang, semua usia itu dari remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan paruh baya itu mengkonsumsinya, ngopi. Jadi saya pikir saya pengen jualan kopi aja, karena kalau misalkan yang lainnya kan nanti takutnya terkendala di pemasaran. Kalau untuk kopi, saya pikir bisa jalan. Lung Coffee berawal dari sebuah kelompok karena satu dan lain hal. Kelompok ini dipecah dengan tujuan biar berakar. Saya sekarang menjalani usaha saya mandiri. Dulu produksi Lung Coffee masih tradisional, masih menggunakan sangrai, dengan alat sangrai ditungku. Apinya masih menggunakan kayu bakar. Untuk menghaluskannya masih menggunakan lumpang atau alu, jadi ditumbuk, benar-benar tradisional banget. Ketika saya melihat proses produksinya begitu, saya takjub gitu ya, karena ternyata proses produksinya ini masih menggunakan alat yang sangat sederhana begitu. Untuk proses roasting ini masih menggunakan wajan begitu dari tanah liat, lalu menggunakan tungku dengan kayu bakar begitu. Untuk menumbuknya juga masih tradisional gitu. Ini pakainya alu gitu. Jadi benar-benar semuanya dikerjakan secara manual. Dan kebetulan yang waktu itu menjadi anggota di kelompok usaha bersama Kopi Lung itu adalah semua perempuan. Jadi luar biasa mereka. Jadi kerja keras begitu ya untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, kalau di desa itu kebanyakan memang ibu-ibu yang sangrai kopi. Tapi kalau berbicara soal roastery itu kebanyakan laki-laki. Ya, kenapa saya memilih ini? Karena saya pengen aja usaha saya ini beda dari yang lain. Kalau misalkan masnya ke kafe gitu kan, lihat roastery, barista itu kan pasti banyaknya laki-laki. Nah, saya pengen beda aja. Karena memang jarang di Banyumas ini roastery itu wanita. Kalau saya ditanya bagaimana pendapat saya gitu mengenai kesan saya begitu selama berinteraksi dengan Mbak Siti dan mungkin beberapa ibu gitu ya waktu bergabung di Kopi Lung, ya saya katakan bahwa mereka perempuan-perempuan yang luar biasa begitu. Khususnya sekarang karena interaksi saya dekat dengan Mbak Siti Khotimah dengan Lung Coffee-nya, saya melihat proses metamorfosisnya begitu. Dari memulai usaha setelah dari Kopi Lung, berusaha mandiri dengan brandnya sendiri Lung Coffee, Mbak Siti ini berjibaku begitu di dapur untuk memproduksi kopi dengan alat yang sederhana. Saya pakai alat roasting manual. Jadi kalau misalkan masak kopi itu kan yang tradisional itu sangrai. Kalau makin kesini modernnya kan roasting. Saya memakai alat roasting manual yang masih diputar menggunakan tangan.
konsistensi rasa. Jadi karena kan saya nggak bisa mengukur besar kecilnya api, ya kan. Untuk besaran apinya juga nggak stabil. Kadang putaran tangan juga kadang kalau capek itu kan juga bisa membedakan rasa. Melihat hal itu, saya waktu itu mengusulkan melalui hibah proposal pengabdian kepada masyarakat di LPPM Unsut. Alhamdulillah proposal yang saya ajukan disetujui sehingga saya dan tim saya itu bisa memberikan hibah begitu berupa alat roasting yang otomatis begitu. Karena dulu kan saya menggunakan tungku masih sangrai. Kebetulan saya mendapatkan hibah alat roasting dari Unsut, jadi sedikit beda. Ini kopi udah keluar, dinamonya dimatiin. Kalau blower masih nyala untuk pendingin drum. Misalkan blower langsung dimatiin kan efeknya Ya kasihan drumnya sih. panas terus. Iya, maksudnya biar cepat dingin aja. Ya Kak, ini nunggu dingin bisa ditinggal istirahat atau bebas sih nunggu ini dingin. Ini produk saya, Lung Coffee, 100% kopi asli tanpa campuran. Kalau untuk rasa, karena kebanyakan di Desa Melung ini masih sangrai, pasti dirasa itu ada smoky, kayak bau khas dari sangrai tersebut, bau asap. Tapi karena saya Lung Coffee diproduksi menggunakan alat ini, jadi itu jadi pembeda. Lung Coffee mungkin nggak se-smoky yang pakai sangrai. Terus Lung Coffee ini juga udah berizin dari NIB, nomor induk berusaha, sama PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, dan juga sedang proses halal. Itu alat lama, sekarang ini alat yang baru kita beli lagi untuk lagi ada. Gimana Pak rasanya Pak? Rasanya betul lebih kuat ini daripada yang tadi nih. Lebih mantep yang tubruk kalau saya sih ya. Kalau saya lebih mantep yang tubruk. Kalau yang itu bahasa Jawa nentreng gitu. Masamnya tidak terlalu terasa. Kalau saya sih lebih kecenderung pahit tapi ya. Tapi pahitnya ya itu tadi yang cepet hilang gitu loh. Nggak lama gitu pahitnya. Kalau misalnya dari saya sendiri, rasa dari Lung Coffee itu yang paling ciri khas itu ampasnya itu cepat turun gitu. Dari Lung Coffee sendiri ini terdapat 3 rasa yang bisa dibilang bercampur gitu. Ada asamnya, ada pahit dan manisnya. Kalau dari saya, jangan mengaku pecinta kopi kalau belum nyoba Lung Coffee. Saya pengen punya kedai kopi karena saat ini kan saya menjual bubuk dengan kemasan dan kiloan, memberdayakan warga di sekitar. Secara kualitas makin baik ya, artinya dari segi rasa itu stabil begitu, lalu dari segi perizinan juga makin lengkap dan juga secara pemasaran bisa dipasarkan dengan lebih luas. Nama saya Ratna Setiawati Gunawan. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah. Saya asli dari Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Saya owner Lung Coffee.